Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di VIP Expo Educareer Podcast 2023. From struggle to success, building personal branding on social media for career and business. Bersama saya Muhammad Syahdan Haikal dan narasumber kita the one and only Kak Ahmad Farhani. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Kak, selamat datang di ruang podcast yang amat sangat mewah ini. Oke, apa kabar Kak sekarang? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Kesibukan saat ini ada? Oke, paling disibukkan dengan skripsi ya, karena kan udah semester akhir juga, jadi mudah-mudahan biar cepat lulus. Amin. Terus habis Amin, itu ya juga Rabbal. kesibukan lainnya aku magang juga nih, lagi di Humas UNJ, jadi memang punya aktivitas keseharian selain di kampus juga aku selain ngejar kuliah aku nih ya, aku juga bekerja di kantor Humas Informasi Publik UNJ kayak gitu. Itu ngapain aja Kak di sana? Biasa kayak humas pada umumnya, jadi ngasih informasi, sharing terkait info berkenaan dengan UNJ. Biasanya kan kalau misalkan sekarang ini kan lagi transisi nih, mau penerimaan mahasiswa baru, jadi banyak biasanya dari sekolah-sekolah atau dari guru-guru atau orang tua bahkan yang datang langsung ke UNJ nanya informasi terkait UNJ. Kita juga biasa jadi call centernya juga, jadi orang-orang yang nelfon ke UNJ masuk ke kita. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ini. Oke, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh nih Kak, kita kenalan dulu kan. Boleh. Barangkali ada yang belum tahu siapa sih Kak Ahmad Farhani ini. Kak Ahmad Farhani pernah dinobatkan sebagai putra pendidikan DKI Jakarta. Betul. Mawapres UNJ juga. Mawapres VIP. Oh ya, Mawapres VIP, mohon maaf. Duta UNJ juga pernah. Betul. Dan kalau secara khusus gitu, apa sih yang harus diketahui dari seorang Ahmad Farhani? Oke, kurang lebih mungkin itu ya, berkenaan dengan beberapa kegiatan atau hal-hal yang baru itu, kurang lebih itu ada Mawapres, kemudian tadi juga ada disinggung terkait putra pendidikan dan juga duta UNJ. Jadi sebenarnya aku tuh tertarik juga, kalau misalkan teman-teman yang belum kenal aku mungkin ya, aku tertarik di dunia pendidikan, kemudian sosial dan juga humanity. Jadi kayak beberapa kegiatan aku memang nggak jauh-jauh dari hal itu. Jadi berkaitan dengan kemanusiaan, biasanya aku terkait NGO, aku terlibat di beberapa NGO, kemudian juga berkenaan dengan pendidikan, kayak tadi ada duta pendidikan, kemudian juga bagian dari duta UNJ pun juga salah satu bentuk aktualisasi aku terhadap kecintaan terhadap dunia pendidikan seperti itu. Ini sangat menarik karena tema kita di pagi hari ini yaitu building personal branding on social media for career and business. Kita ke kata kunci kita yang pertama dulu, personal branding. Menurut Kak Farhani, apa sih personal branding itu? Oke, sebenarnya kalau ngomong personal branding ini kan suatu hal yang mungkin sering banget ya kita dapetin gitu. Which is kayak 1 tahun pasti at least kita dapat 1 kali lah materi atau pernah baca terkait personal branding ini. Jadi singkatnya kalau menurut aku nih, personal branding ini merupakan penyambung lidah nih untuk memberitahu siapa sih diri kita kepada orang yang mungkin belum kenal kita kayak gitu. Jadi mungkin gampangnya lagi tuh membentuk image gitu, gimana caranya orang tahu kita tanpa ngeliat kita kayak gitu. Zaman sekarang semua sosmed Kak. Betul. Sosmed, bahkan yang baru-baru ini tuh kemarin apa namanya? Thread ya? Thread, betul. Thread, baru muncul booming. Sekarang tapi udah gak terlalu ya. Nah, berarti kan di sosial media nih peluangnya banyak sekali tuh. Betul. Karena segalanya udah di situ gitu loh. Udah ada di sosmed. Nah, gimana cara kita manfaatin sosmed untuk membangun personal branding kita? Betul. Bicara soal personal branding itu kan bukan lagi tentang bicara penting atau nggak penting. Bahkan kalau menurut aku personal branding is a must gitu. Jadi emang harus gitu. Apalagi sekarang banyak banget cara kita buat personal branding. Salah satu tadi media sosial kayak gitu. Jadi media sosial ini merupakan wadah menurut aku paling terbaik sih. Sebenarnya kan banyak nih cara personal branding, lewat karya, kemudian lewat sosial media salah satunya. Dan menurut aku cara termudah buat kita-kita nih, apalagi millennials gitu, anak muda yang mungkin bingung nih mau ngeluarin karya apa gitu, mungkin bisa nih personal branding lewat media sosial. Kita memanfaatkan media sosial, kan banyak ya sekarang media sosial gitu kan. Banget. Bahkan sekarang menurut saya tuh bukan lagi kita yang nyari sosmed, tapi sosmed juga nyari kita. Betul, gitu. Karena konten-kontennya pun segala usia ada gitu kan. Benar. Sebenarnya kan fiturnya udah banyak nih sekarang. Tinggal kita gimana cara manfaatin fitur-fitur tersebut sih. Berarti dari sisi urgensinya tuh sangat penting ya Kak? Sangat penting. Jadi kalau aku bicara terkait personal branding, sebenarnya kan semua orang bisa nih bentuk personal brandingnya masing-masing. Bukan lagi bicara tentang penting atau nggak penting sih. Harus kalau aku sih ngomongnya. Sangat penting. Karena balik lagi ke tema kita, karir dan bisnis. Tentu personal branding tuh ngaruh banget buat gimana kita ngebangun karir kita ke depannya, atau bahkan bisnis-bisnis yang sedang kita bangun gitu. Nah, gimana caranya, apa sih yang harus kita muat dalam sosial media kita gitu?
Oke, sebenarnya kenali diri kamu dulu sih sebenarnya. Kenali diri kita terlebih dahulu itu kayak gimana, passion kita tuh ke arah mana gitu sebenarnya untuk membentuk si personal branding itu. Akhirnya kita kebentuk nih personal branding yang kita inginin tuh kayak gimana. Dari situ akhirnya kita bisa terus tekuni, kemudian kita bisa branding diri kita di sosial media gitu. Apalagi tadi disinggung berkenaan dengan karir gitu. Aku beberapa kali di kegiatan luar aku, kayak tadi aku bilang NGO, kemudian di beberapa organisasi luar terlibat jadi HR dadakan. Jadi di HR itu memang nggak lagi berbicara terkait dengan portofolio, biodata, CV. Itu penting, tapi apakah cukup? Menurut aku nggak. Kita kadang beberapa kali aku jadi HR tuh yang kayak sosial medianya apa gitu. Aku pun juga pernah ngalamin di posisi mereka gitu, ditanya Instagramnya apa, atau mungkin Twitter, atau LinkedIn gitu kan. Karena dari situ akhirnya bisa ngelihat nih gimana cara kita manage sosial media gitu. Isinya biasanya apa sih konten-konten yang kita muat gitu. Balik lagi sih pertanyaannya, kalau misalkan konten apa yang akan kita muat, balik lagi ke passion dan hal apa sebenarnya yang kita kejar. Kayak gitu. Jadi misalnya minat kita tuh let's say musik, yang kita harus muat di sosial media tuh ya pasti akan ada hubungannya sama musik gitu ya. Oke, sangat menarik. Karena gini Kak, di zaman sekarang nih, kita semua tahu apapun yang disebutnya algoritma apa yang kita tonton itu nanti bakal jadi yang terus-terusan nongol gitu ibaratnya. Ritmenya kayak gitu ya, polanya. Pola-polanya tuh kelihatan misalnya kita sering nonton musik atau drama, pasti kan FYP ya. Iya, FYP ya. FYP kita tuh selalu itu lagi yang nongol. Dan itu juga jadi bagian dari personal branding itu sendiri kan. Betul. Nah, kalau Kakak sendiri, Kak Ahmad Farhani, gimana Kakak manage itu semua? Personal branding melalui sosial media. Biasanya balik lagi ya, sebenarnya tanpa kita bentuk tuh personal branding udah kebentuk gitu. Kita males aja nih, itu tuh udah ngebentuk personal branding diri kita untuk orang lain gitu. Orang lain udah kenal kita, oh dia, kita nggak ngapa-ngapain nih, misal contoh, oh dia si A yang malas gitu, oh si A yang nggak pernah ngapa-ngapain, itu udah kebentuk, itu personal brandingnya dia. Kalau dari aku sendiri, gimana tentang personal branding, kan kita bicara tentang pencitraannya. Iya. Gak melulu pencitraan tentang hal yang negatif gitu, ada positifnya. Kita tinggal mengarahkan gimana kalau aku manage personal branding, aku mengarahkan personal branding tentu yang positif dong, gitu kan. Gimana caranya aku membentuk sosial media aku untuk membranding diri aku yang positif gitu. Jadi biasanya aku isi dengan kegiatan-kegiatan aku yang positif, biasanya kegiatan yang memberikan impact lah buat orang. Karena menurut aku media sosial ini selain jadi media untuk personal branding, jadi media untuk menginspirasi banyak orang. Kayak gitu. Seenggaknya baik lagi kalau misalkan orang lihat apa sih ini pencitraan segala macam, balik lagi kan di diri kita. Niatnya adalah untuk pertama tadi personal branding diri kita, kedua adalah menginspirasi banyak orang. Biar orang tuh notice kalau misalkan oh dia tuh bergerak di bidang ini loh, oh dia tuh concern di bidang ini loh. Kayak gitu sih. Ya balik lagi ke namanya ya. Betul, branding betul. Gitu. Branding ya kita gimana mempromosikan diri kita ke orang banyak. Betul. Sehingga kita bisa bergerak di bidang yang itu ibaratnya. Kakak pernah nggak nemu kesulitan, struggle, tantangan dalam ngebangun si personal branding ini, benar. terutama buat karir atau bisnis kedepannya gitu? Benar, pasti pernah sih. Kalau untuk bilang struggle segala macam, pertama gini, berbicara personal branding berarti kita berbicara tentang apa sih yang beda dari kamu gitu dibanding yang lain. Itu yang kadang aku bingung tuh. Kalau aku suka, misal contoh, aku suka jalan-jalan traveler, udah banyak kok. Gitu. Terus misalkan aku suka nulis, udah banyak juga gitu. Gimana cara bedainnya gitu. Bahkan teman-teman aku juga ada yang mungkin lebih dari itu gitu. Mungkin kesulitan yang pernah aku dapetin selama personal branding di media sosial itu adalah mengenali diri aku sendiri gitu. Sukanya kemana, kemudian kira-kira aku bawa kemana sih nih branding aku gitu. Kayak gitu sih. Paling kalau untuk struggle yang aku dapetin itu sih, kenalin diri aku tuh sesusah itu. Sebenarnya bingung mau dibawa kemana. Karena kan berbicara mengenai personal branding, kalau menurut aku ini bukan momen, bukan ajang kita untuk fake. Istilahnya gimana ya? Kita membranding diri kita yang sesungguhnya, bukan dijadi-jadiin gitu. Jadi kalau misalkan kita bilang tadi kita harus membentuk citra yang positif, bukan berarti kita positifin gitu. Kita nggak suka nulis, kita suka-sukain. Kita nggak suka public speaking, kita bikin kayak konten segala macam yang berkenaan dengan public speaking seakan-akan kita expert di bidang itu. Sebenarnya enggak. Jadi balik lagi, yang tersusah menurut aku struggle-nya mengenal diri sendiri itu sih. Berarti tetap ya, awalnya tuh kita harus nyari jati diri kita. Betul. Kita tuh sukanya di mana ya.
branding diri kita sebaik mungkin di bidang itu gitu. Betul. Saya sedikit cerita ya Kak. Boleh. Karena itu saya alami juga gitu. Karena saya sempat struggle juga di situ. Nyari ini tuh minat saya tuh kemana. Karena bukannya nggak ada, tapi kok saya suka semua gitu. Iya. Menulis gitu. Musik juga saya suka, perfilman juga saya suka. Moto-moto ya sederhana pun, tapi tetap saya suka karya lukis, karya fotografi gitu saya suka gitu. Nah, kalau untuk kasus seperti saya gitu Kak, yang dia tuh mikir, oke, gue suka ini, gue suka ini, gue suka ini, saya suka semuanya gitu. Untuk mencari satu hal yang emang oke, ini yang paling bagus buat di branding, itu gimana caranya Kak? Kalau menurut aku ya, ada satu hal yang kadang terlihat sepele padahal penting, terlihat susah padahal gampang. Itu analisis SWOT. SWOT diri kita sendiri gitu lah. Kita kenali kira-kira kita lebihnya di mana. Nggak apa-apa kalau misalkan kita, oh gue ngerasa pede di sini gitu. Itu berarti kelebihan kalian gitu. Habis itu kelemahan kita di mana. Kira-kira tantangannya apa sih kalau misalkan aku nge-branding diri kita yang ini nih. Saingan segala macam, balik lagi kan tadi kan ke personal branding gitu. Terus abis gitu kira-kira opportunity yang kita dapetin apa kalau misalkan kita begini gitu. Jadi menurut aku satu hal yang mungkin banyak dilupakan sama orang, dan mungkin orang mikirnya oh ini susah segala macam gini-gini. SWOT sih menurut aku. Jadi aku saat itu ketika ngalamin struggle buat kenalin diri aku SWOT diri aku, kira-kira aku sukanya kemana. Balik lagi orang kan ngomong passion gitu kan. Jadi kan emang penting sih maksudnya kayak kenalin diri kita sukanya ke bidang apa, kemana yang itu akhirnya ngebentuk branding kita gitu. Tapi kita juga harus lihat berarti peluang di situ tuh kayak gimana itu untuk dunia luarnya. Misalnya mungkin kita bisa lebih sukses di dunia tulis menulis atau di dunia fotografi, itu harus diperhatikan gak sih Kak? Betul. Gini, apa ya? Bukan berbicara menjadi baru, tapi berbicara menjadi beda gitu. Jadi beda ya kalau misalkan kita, mungkin kalau konteksnya kita bikin gagasan futuristik atau suatu hal yang baru yang beda gitu kan, suatu hal yang baru gitu, agaknya sulit gitu buat diri kita. Kayak misalkan kita suka nulis, kamu suka nulis juga, jadi kan nggak mungkin juga nih kita cari celah apa lagi gitu supaya beda, kan nggak mungkin kan. Tapi menjadi beda gitu, bukan menjadi baru tapi menjadi beda. Kira-kira apa yang membedakan penulis A dengan penulis B gitu. Jadi menurutku ini yang dinamakan dengan new opportunity sih. Jadi kesempatan baru, walaupun kita punya passion yang sama, bidang yang sama, tapi apa yang membedakan kamu gitu. Kira-kira kalau ngomongin personal branding sih kayak gitu sih. Gitu. Berarti gimana kita menjadi beda gitu ya. Menjadi beda dengan cara yang baik. Itu kadang kalau orang ngomong menjadi baru tuh kadang susah sih menurut aku betul. Gitu. Kadang kita juga terinspirasi dari orang, kira-kira oh dia kayak gini, aku juga suka kayak gini. Kira-kira apa yang membedakan dia dengan kita? Gitu kalau dari aku. Saat ini Kak Farhani punya sekitar 2000-an followers ya, di Instagram. Dan saya punya sekitar 100-an followers di Instagram. Tapi itu lumayan banyak ya kan, 100. Betul. Dikumpulin di ruang podcast ini penuh tuh. Iya benar, nggak muat juga kayaknya. Nggak bakal muat. Benar. Nah, itu ngaruh nggak sih jumlah followers atau exposure di media sosial yang kita punya gitu? Itu ngaruh nggak buat personal branding yang sedang kita bangun di sosmed? Oke. Kayak tadi di awal aku bilang semua orang berhak punya personal branding. Bukan berhak sih, memang punya gitu. Jadi sejatinya kalau ngomongin followers di sosial media, itu kita berbicara mengenai kuantitas gitu. Sedangkan yang kita butuhkan dalam personal branding ini kualitas. Jadi bukan seberapa banyak followers kita. Karena menurut aku banyaknya followers itu dimulai dari sedikit kan. Istilahnya 1000 langkah yang kita dapat itu dimulai dari 1 langkah pertama kan. Istilahnya menurut aku kalau berbicara mengenai followers itu proses. Istilahnya kayak influencer atau mungkin content creator yang udah punya banyak sekali followers, itu kan dimulai dari mungkin followers yang dikit. Sampai akhirnya ketemu nih targetnya orang-orang yang oh ternyata gue cocok nih. Misalkan aku suka makan, aku ketemu sama Ria SW gitu, makanya aku follow. Maka itu kalau berbicara mengenai followers itu berbicara mengenai proses sih menurut aku. Jadi berapa banyaknya nggak ngaruh, tapi lebih kepada kualitasnya gitu. Walaupun beberapa orang tuh ngomong terkait personal branding itu, aku juga setuju kayak having target audience itu kayak pertama. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira target kita siapa sih, audience kita siapa sih kayak gitu. Tapi kalau berbicara mengenai banyaknya followers ngaruh atau enggak untuk personal branding, menurut aku enggak sih. Gitu. Karena followers tuh ya nggak mungkin orang baru bikin
akun atau baru bikin sosmed langsung 10.000 gitu. Iya. Enggak, pasti dia ada di bawah dulu naik. Oke. Kalau untuk kita kan mahasiswa gitu. Ini khusus buat teman-teman mahasiswa yang sedang nonton podcast ini. Kita mahasiswa disibukkan dengan banyak sekali kesibukan. Untuk membangun personal branding mungkin bukan menjadi fokus pertama pasti kan. Yang menjadi fokus pertama itu tetap kewajiban dasar sebagai seorang mahasiswa. Nah, ngakalinnya itu gimana Kak supaya personal branding tetap terbangun? Sebenarnya gini, balik lagi. Tujuan personal branding itu apa sih? Kita pengen dikenal orang kan. Dan menurut aku ini adalah fundamental needs dari setiap orang sih. Kalau misalkan kita berbicara teori Maslow dan segala macam, ini masuk ke dalam fundamental needs. Jadi refleksi diri seseorang tuh pengen diakui tuh ada gitu. Jadi menurut aku berawal dari situ sih. Ketika kita pengen diakui, toh kita harus cari apa nih yang bisa orang-orang ngakuin kita ada gitu. Seminimal kita bisa concern di bidang pendidikan. Kayak tadi kamu bilang kayak tujuan pertama kita masuk sebagai mahasiswa itu kan pendidikan kan, akademik lah. Ya udah kita fokusin di akademik. Itu jadi branding kita loh. Misalkan si A yang pintar, si A yang mau apres segala macam. Itu kan jadi branding dia yang fokus di bidang akademik. Tapi menurut aku kalau misalkan tips and tricks ya sebagai mahasiswa, ketika aku masuk sebagai mahasiswa, menjadi mahasiswa, aku ngeliat banyak sekali opportunity yang ada di kampus gitu. Tergantung bagaimana kita mau ngambil atau enggak opportunity itu. Jadi kayak di depan kita nih udah banyak nih makanan. Tergantung kita mau makan atau enggak, mau pilih atau enggak, yang mana nih gitu. Jadi balik lagi kalau ngebentuk personal branding untuk mahasiswa sih menurut aku banyak banget kesempatannya, peluangnya banyak banget, tergantung gimana kita mau atau enggak. Kayak gitu. Benar banget. Tadi sempat menarik Kakak singgung bahwa personal branding itu bisa negatif berarti ya. Bisa bukan hanya personal branding itu sesuatu yang bagus gitu. Yeah. Tapi bisa tanpa sengaja mungkin. Betul, kita tanpa sengaja membangun personal branding yang justru buruk. Nah, kalau udah terlanjur gitu, ada orang yang emang udah terlanjur ngebangun itu terus baru sadar gitu. Oh, ini udah jadi personal branding gue, itu ada kira-kira cara penanganannya gimana? Oke. Sebenarnya kan kita membentuk, tapi gimana balik lagi personal branding, orang itu nangkapnya kita kayak gimana kan? Kadang kita ngebentuk baik ternyata atau orang nganggapnya kok malah jadi personal branding yang negatif sih ya gitu kan. Tapi kalau dari aku gimana solusinya? Rebranding. Jadi branding ulang. Contohnya ya kita ambil case aja beberapa brand yang udah ternama, misalnya belum lama ya ada case mungkin kalau misalkan tanpa sebut merek, dia Imani kayak salah satu brand Imani yang mungkin sempat reputasinya jelek nih belakangan ini karena ada satu lain hal yang mungkin dari testimoni orang buruk. Akhirnya dia rebranding, yang sebelumnya dia nggak pernah bikin iklan di TV, tiba-tiba dia bikin iklan di TV. Itu menurut aku salah satu bentuk ketika kita ingin memperbaiki citra, memperbaiki branding. Jadi kita rebranding, branding ulang diri kita sebagaimana mestinya. Seperti itu sih. Kalau misalnya balik lagi ya, kita udah mencoba untuk menjadi yang terbaik, tapi ternyata orang nangkapnya buruk, ya balik lagi sih, kita terus aja concern di bidang kita. Terus abis gitu konsisten sih kuncinya itu. Kalau kita nggak fake nih dari awal udah ngebentuk branding kita kayak gimana, dan kita konsisten, dan aku yakin seiring berjalannya waktu akan kebentuk branding kita sesungguhnya sih. Gitu. Jadi solusinya rebranding. Berarti personal branding tuh bisa terbentuk atau justru memang terbentuk secara nggak sengaja gitu kayak. Betul. Nggak sengaja tuh bisa tetap terbentuk itu. Betul. Ya. Baik buruk maupun bagusnya. Bagusnya. Gitu. Nah, kita kan udah ngomongin soal personal branding tuh secara luas banget. Sekarang kita kerucutin lagi nih Kak, buat bisnis dan karir gitu. Kalau untuk karir yang tepat gitu saat ini dan personal branding yang tepat, menurut Kakak tuh yang kayak gimana gitu nyarinya? Karir yang tepat dan personal branding yang tepat itu bagaimana cara membangunnya? Ya balik lagi, kalau dari aku pertama kenali dulu diri kamu gitu, passionnya mau dibawa kemana gitu. Dari situ akhirnya kita bisa menggunakan segala yang kita punya, daya dan upaya termasuk sosial media kita untuk mengarahkan kepada karir kita, bisnis kita, seperti itu. Jadi ketika kita apply sebuah pekerjaan, sebuah job, balik lagi, jadi HR itu udah lihat nih, oh ternyata sosial media dia emang fokus nih di bidang ini. Misalkan kayak dia mau ngelamar jadi seorang content creator, memang ternyata IG-nya bagus loh, Instagramnya bagus, sosial medianya bagus, dan dia bisa nih ngedit video, ngebangun sebuah konten, terus juga anaknya adaptif dan segala macam. Itu salah satu trik menurut aku, kita kenali
diri kita sendiri. Itu benar-benar penting banget sih. Kalau kitanya nggak kenal, kita nggak tahu nih mau dibawa kemana. Sosial media kita kosong isinya, kemudian kita juga nggak upload apa-apa. Orang kalau misalkan ditanya, ngelamar kerja ditanya sama HR, sosial medianya apa, terus dilihat kayak gitu, apakah nggak jadi pertimbangan buat HR? Pasti kan pertimbangan banget kan. Jadi menurut aku personal branding ini benar-benar penting, apalagi personal branding sosial media untuk karir kita, menunjang karir, kemudian juga untuk pekerjaan-pekerjaan di luar sana. Itu penting banget gitu. Kita sedikit agak sedikit keluar dari topik gitu nih ya. Ini kan kita dari tadi bicara soal sosial media gitu, untuk membangun personal branding. Kalau selain dari sosial media, itu gimana cara kita ngebangun itu, Pak? Oke, percuma ya kalau misalkan di sosial media kita baik tapi real life-nya enggak. Oh iya. Gitu kan. Kadang kan Oke, di sosial medianya bagus banget gini kan, ramah, senyum, ntar pas ketemu ternyata jutek gitu. Kan itu kan menjatuhkan reputasi secara tidak langsung kan. Jadi menurut aku salah satu hal tadi kayak banyak cara untuk kita personal branding, salah satunya media sosial. Selain dari itu kita bisa bikin karya. Tapi yang terpenting menurut aku kita harus balance juga nih sama real life kita, kehidupan asli kita kayak gimana. Ketika kita misalkan kita bentuk gimana bentuk personal branding kita di media sosial kayak gimana, aslinya pun harus kayak gimana. Makanya tadi aku bilang nggak usah fake gitu kalau untuk membentuk personal branding gitu. Jadi sukanya apa ya udah itu bener, aja gitu. Jangan dipaksakan bener. hanya karena mungkin ikut arus atau gimana ya kan. Karena kan yang terpenting dari personal branding itu kan konsistennya ya. Kalau misalkan kita di awal oke deh gue mau bentuk kayak gini, tapi ternyata bukan diri kita aslinya, kan pasti kan kita nggak nyaman jalaninnya. Terus prosesnya nggak akan konsisten. Jadi menurut aku itu nggak bisa sih buat dijadiin personal branding gitu. Personal branding yang bagus Kak, ciri-cirinya tuh kayak gimana? Kalau kita udah ngebangun sebuah personal branding yang oke nih, itu kayak gimana biasanya? Kalau menurut aku melalui penilaian orang lain sih. Itu kita mengukurnya ya, menjadi tolak ukurnya atau mencari tingkat keberhasilan dari personal branding kita bentuk itu melalui perspektif atau POV dari orang lain gitu. Karena kan balik lagi personal branding itu kita bentuk, tapi balik lagi teman-teman semua yang menilai gitu gimana sih diri kita. Jadi untuk tahu kita berhasil atau enggak membentuk personal branding itu dari POV orang lain. Kayak gitu. Karena personal branding nih bener kata kakaknya pas di awal tuh. Banyak banget yang bahas, setiap saat pasti ada yang bahas gitu. Cuman pengertian sebenarnya dari personal branding tuh ya ternyata jati diri gitu. Jati diri yang kita bangun akhirnya menjadi media promosi buat kita. Iya. Aku tuh juga nganggapnya personal branding tuh kayak jual diri sih jatuhnya. Jual diri dalam konteks positif ya, kayak siapa diri kamu ya kamu tunjukkan gitu. Jangan dijadiin seperti orang lain atau apa gitu. Jangan ya pokoknya menjadi diri kamu sesungguhnya sih itu. Ada Kak sebuah tantangan nih, kayaknya pernah ada yang singgung gitu, saya lupa dari mana. Dia bilang pada saat kita bangun personal branding pasti ada aja orang yang alah gitu, sosokan kesana. Padahal ya memang kita sukanya di sini dan kan nggak mungkin langsung bagus gitu, ngerti gak sih? Iya. Pasti kan kalau misalnya suka musik gitu, baru awal ngerintis musik ya nggak bagus banget, pasti ada aja tuh kan omongan dari orang lain gitu. Itu apa yang harus kita lakuin kalau saat ada di posisi kayak gitu? Kuncinya kalau menurut aku konsisten. Jadi kalau misalkan menurut orang kok tiba-tiba dia suka musik sih kayak gitu. Yang penting kita tunjukin kalau misalnya kita konsisten nih memang suka musik, ya oke, kita isi keseharian kita, terus kemudian bisa juga pakai prestasi kan, membungkam omongan-omongan itu pakai prestasi. Jadi menurut aku konsisten itu kuncinya sih. Kalau untuk menghadapi komentar negatif dan lain sebagainya itu dari situ. Pasti adalah jalannya kita untuk kesana. Benar. Gak mungkin benar. Stuck hanya karena cacian dari orang lain gitu ya kan. Kadang aku juga punya struggle lain dalam membangun personal branding itu kayak gini. Aku tuh ketika real life berusaha untuk dekat sama siapapun, teman-temanku gitu. Jadi orang ngiranya Farhan ini apa ya, kalau misalkan bahasa anak gaul sekarang social butterfly gitu, kemana aja nempel, kita nggak milih-milih teman gitu kan. Tapi ketika di media sosial terus tiba-tiba berubah jadi yang kayak kok nih anak serius banget gitu. Kok anak ini pamer banget gitu kan. Kadang orang mikirnya gitu. Padahal aslinya enggak kok, ketawa-tawa gini kan.
Aku tuh biasanya kalau membentuk personal branding versi aku, selain ada edukasinya, valuable-nya, itu perlu ada aku sipin entertain-nya. Jadi sisi entertain. Jadi kayak ketika orang, oh kan Farhan aslinya nggak kayak gitu deh, kayaknya gitu. Tapi aku sisipin untuk personal branding aku di media sosial tuh itu 3 hal itu. Jadi selain mengedukasi, bervalue juga buat orang, dan yang ketiga itu adalah entertain-nya itu. Gitu. Karena kan gimana? Karena kan teman-teman kita kan seumuran kita bosen lah sama hal-hal yang scripted gitu. Terus abis gitu kayak kontennya gitu-gitu doang, monoton kan. Harus ada yang bisa ngejual diri kita, entertainnya itu, sisi entertain yang bisa orang stay sama kita gitu. Entertain juga bisa buat relasi Betul, mungkin betul. Karena relasi juga penting kan, apalagi Penting banget. buat menunjang karir, Betul. bisnis itu butuh banget yang namanya relasi gitu. Benar. Nah, bisa kan Kak kita membangun relasi melalui personal branding gitu? Bisa banget. Kayak tadi kalau misalkan kaitannya terkait tentang followers ya, berbicara terkait followers. Followers kan dimulai dari sedikit sampai akhirnya jadi bukit kan. Nah, jadi bukitnya itu ternyata mereka-mereka yang tertarik sama kita gitu. Misalkan kita suka tadi ya musik, kita upload konten segala macam, sampai akhirnya orang-orang yang tertarik musik juga ngerasa punya kesamaan nih, relate sama kita, linear dengan bidang kita gitu. Akhirnya mereka-mereka yang akhirnya jadi koneksi kita, relasi kita, channel kita, kayak gitu sih. Bisa banget jadi dari personal branding itu ngebentuk relasi kayak gitu. Kalau kita lagi ngebangun nih personal branding yang dari awal emang kita udah fokus nih di sini gitu. Ya kita ambil contoh musik lagi dah. Musik kita ambil contoh musik nih. Musik udah kita bangun. Nah, bisa nggak sih Kak pada saat kita lagi serius-serius yang ngebangun di tengah jalan kok jenuh gitu? Bisa nggak itu terjadi? Bisa banget. Itu jatuhnya namanya titik apa ya, kilas balik orang sih. Jadi kayak ngerasa jenuh itu manusiawi, ngerasa capek manusiawi. Balik lagi terkait konsistensi gimana ketika dari jatuhnya kita bisa bangun lagi, rebranding diri kita lagi kayak gitu. Jadi ketika kita ngerasa udah jenuh, capek, wajar, tapi bangkit lagi, itu sih yang paling penting. Konsistennya yang konsisten. Penting, ya. Jenuh mah udah pasti jenuh. Udah pasti jenuh. Nggak mungkin terus gitu. Bangkit laginya itu ya. Iya, kadang itu yang jadi tantangan juga, ketika kita bangkit lagi kita mau atau enggak gitu. Karena itu sempat terjadi juga lagi-lagi sama saya sebagai si host. Itu saya sempat pernah menekuni dunia apa ya waktu itu, stand up komedi. Nah itu bahkan sampai sekarang pun gak pernah saya lanjutin, karena pada saat udah lakuin itu gitu kan, udah sempet alhamdulillah tuh udah semangat banget lah. Kok mikir lagi setelah dibayang-bayangin kok malu juga gitu. Kayak ini apaan sih gitu. Jadi udah berhenti, dan sampai sekarang gitu kan berhenti. Akhirnya udah nggak dilanjutin lagi. Nah berarti saya gagal dalam bangkit itu. Sebenarnya bisa lagi dengan rebranding yang tadi aku bilang itu ya. Jadi kalau misalkan memang itu passion kamu, jalanin gitu. Kayak aku contohnya ya, aku ikut kayak tadi ya, aku bilang duta pendidikan, terus habis gitu duta UNJ, apa sih, di keluarga aku belum pernah ada yang ikut pageant gitu. Teman-temanku juga ngerasa aneh. Apalagi aku dari Penmas kan. Di Penmas tuh nggak ada yang rekam jejaknya ikut-ikut pageant kayak gitu, kayak aneh gitu, dipandangnya aneh. Dan aku ngerasa kayak, oh iya kok gue di sini ya gitu. Tapi ketika aku jalanin karena memang itu passion aku nemu orang yang sebidang dengan aku, memang bukan di lingkungan aku gitu. Tapi memang satu visi dan misi sama kita tuh ada, tapi memang bukan di lingkungan kita gitu. Lingkungan berarti pengaruh banget. Dan ngerasa kayak apa, udahan aja tuh pasti ada gitu. Kayak capek, udahan tuh pasti ada. Cuma gimana kita konsisten rebranding lagi diri kita untuk sampai di titik yang kita mau. Kalau memang itu passion kamu, jalan aja terkait stand up tadi ya. Ya, kalau kakak sendiri nih, seandainya ada tips atau juga pesan gitu pada orang-orang yang mungkin baru dengar kata personal branding, apa yang harus mereka lakukan? Kalau untuk kiat-kiat tadi, pertama kenali diri dulu sih. Kira-kira mau dibawa kemana sih diri kalian? Kalian mau dikenal sebagai apa sih? Kira-kira hal apa yang mau kalian representasikan untuk orang lain? Kira-kira apa yang pengen kalian dikenal gitu? Gimana caranya kalian tahu diri kalian? Itu pertama dulu. Menurut aku tipsnya itu kenali diri kita. Kemudian yang kedua, setelah kita kenal diri kita konsisten. Dan satu lagi sih,
untuk menjadi membentuk personal branding, selain dari kenali diri, konsisten, terus belajar. Kadang kita terlihat terlalu expert pun juga kayak aneh gak sih, kayak dia misalkan public speaking expert gitu. Personal branding yang dia bangun kayak gitu, di Instagram udah bagus, di sosial medianya udah bagus, dia konsisten juga. Tapi kalau misalkan dia tidak punya apa ya istilahnya, curiosity, jadi kayak keingintahuan dia terhadap suatu hal yang dia tekuni, itu kadang lalai juga sih orang membentuk personal branding. Jadi 3 itu menurut aku. Pertama, kenali diri, yang kedua tadi konsisten, dan yang ketiga adalah semangat untuk belajar. Itu sih. Explore apapun yang ditemukan, ambil aja gitu, ambil aja. Asal baik. Betul. Kalau untuk dari kita sendiri sebagai ya udah gitu, gaul sama siapa aja kayak tadi kakak social butterfly dan lain sebagainya istilahnya. Teman seperti apa kak yang seharusnya dipilih untuk membangun personal branding tadi? Oke. Kalau dalam konteksnya membangun personal branding ya, kalau misalkan untuk memilih teman sebenarnya bebas nih kita. Kalau aku tipe yang nggak milih-milih teman, nggak picky kalau untuk masalah teman. Tapi kalau misalkan untuk membangun personal branding, cari yang sejalan sama personal branding yang ingin kita bangun. Misalnya kita suka public speaking gitu, ya udah coba cari teman-teman yang support di bidang tersebut. Misalnya kayak tadi aku suka terkait pendidikan, coba cari teman-teman yang concern juga, yang interest juga di bidang sana. Karena menurut aku dengan kayak gitu kita bisa ngejalanin step-step selanjutnya yang tadi aku bilang konsisten. Kalau misalnya kita ketemu teman yang tepat, kemudian juga partner yang cocok di bidang itu, pasti kan akan terus-menerus kita kerjakan gitu kan. Jadi memang kalau untuk tips apa ya, cari teman atau relasi yang bisa mempertahankan personal branding kita, ya itu yang sejalan dengan apa yang kita mau, passion kita gitu. Karena bagaimanapun juga ntar itu ke filter sendiri juga gitu ya. Benar-benar. Terakhir nih kak, ada ini gak sih insight yang mungkin bisa kakak berikan nih kepada terutama saya mahasiswa baru gitu, ibaratnya saya baru angkatan 2022 dan mungkin ada teman-teman dari 2023 yang nonton ini, terutama di lingkup kecil dulu aja membangun personal branding di kampus itu bagaimana kak? Oke. Balik lagi aku pengen nekenin bahwasanya personal branding, kalau kita ngomong personal branding bukan terkait penting atau nggak penting, tapi balik lagi personal branding is a must, jadi memang harus. Jadi gimana pun kita sebagai individu penting banget dan bahkan harus untuk membentuk personal branding itu. Apalagi buat teman-teman semua sebagai kalangan mahasiswa, banyak sekali kesempatan dan opportunity yang kita dapetin di sini. Tinggal bagaimana kita mau mengambil kesempatan tersebut sampai akhir kita bisa membentuk personal branding kita. Gitu. Mantep banget. Sekali lagi Kak Ahmad Farhani guys. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Kak udah hadir di podcast VIP Expo Edu Career 2023. From struggle to success, building personal branding on social media for career or business. Ini panjang banget slogannya, jadi kita harus baca guys. Oke, sampai ketemu lagi guys di pertemuan selanjutnya yang mungkin ada. Saya Muhammad Syahid Daikal dan saya Ahmad Farhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.